Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Prodi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang limit, secara khusus kita akan membahas tentang kekontinuan. Saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang kekontinuan. Nah, perhatikan beberapa contoh grafik seperti pada layar. Perhatikan bahwa limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Dalam hal ini kita masih ingat bahwa limitnya itu tidak ada. Dalam hal ini limitnya ada. Dalam hal ini juga limitnya ada. Oke ya. Nah, fungsi f dikatakan kontinu di titik C jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati C-nya ini ada, fc-nya juga ada, dan nilai fungsinya sama. Oke ya. Dalam kasus ini limitnya tidak ada, jadi dia tidak kontinu di C. Dalam kasus ini limitnya ada, tapi tidak sama dengan fc-nya. Oke ya. Dalam kasus ini limit fx-nya ada, fc-nya ada. Oh, ini fx-nya tidak sama dengan nilai fc-nya, oke ya. Dalam kasus ini dia kontinu karena limit fx. Jadi secara mudahnya ketika saya bicara tentang kekontinuan, ingat ketika saya bicara tentang limit, saya melihat tentang kekonsistenan antara kiri dan kanan C. Ketika saya bisa bicara kekontinuan, saya melihat kekonsistenan bukan kanan dan kiri saja, tapi pada titik itu. Oke ya, pada titik itu. Kekontinuan apakah kiri, kanan, dan titik itu kira-kira adalah sama kelakuannya, dalam hal ini adalah ketinggiannya, dalam hal ini adalah nilai fungsinya ya. Nah, kita lihat ininya. Nah, fungsi fx kontinu jadi pada akhirnya ketika apa? Ketika limit fx-nya ada, fc-nya ada, limit fx-nya sama dengan fc-nya. Oke, kita coba lihat kasus yang seperti ini. Selidiki apakah fx berikut kontinu pada eksponen 2. Dengan cepat saya tahu bahwa limit fx-nya itu, ini contoh yang sebelumnya ya. Limit fx x mendekati 2 minus itu 5, akibatnya apa? Karena tidak sama kiri dan kanannya, maka limitnya tidak ada. Maaf, ini bukan C, tapi 2. Akibatnya apa? Akibatnya fx tidak kontinu di eksponen 2. Ini karena apa? Karena yang satunya itu tidak terpenuhi. Oke ya. Yang kedua, apakah fx ini kontinu pada eksponen 2? Kalau saya lihat, nanti limit kiri dan kanannya, oh sekarang sudah sama. Artinya limitnya sudah ada. Tetapi f2-nya tidak terdefinisi. Jadi dalam kasus ini f-nya juga tidak kontinu di eksponen 2. Coba kita lihat kasus yang berikutnya. Untuk ini sama dengannya. Oke, saya lihat sudah sama. Jadi ini sama dengan sama, tetapi maka limit fx-nya ada ya. Limit fx x mendekati 2 ada. Oke ya. Nah, selanjutnya f2-nya itu sama dengan 6. Artinya dia tidak sama dengan nilai limitnya. Artinya dia tidak konsisten antara kiri kanan dan titik itu. Akibatnya f tidak kontinu di eksponen 2. Jadi harus tiga-tiganya terpenuhi untuk membuktikan kekontinuan. Nah, biasanya kekontinuan secara singkat itu selain ditulis limit fx dan fc, jangan lupa c itu adalah apa? Limit dari x mendekati c. Oke ya. Jadi seolah-olah kekontinuan itu bisa limitnya itu masuk ke dalam. Seperti fungsi komposisi lah kira-kira seperti itu ya. Limit dari f komposisi dengan ini menjadi f dari gitu. Oke ya. Oke. Oh, ini salah, seharusnya limit X, oke ya. Kamu coba periksa sendiri kekontinuan ini ya. Nah, di sini juga didefinisikan kekontinuan kiri, artinya kalau kontinu di kiri, di kanannya saya nggak tahu kejadiannya apa, jadi cuma kontinu dari kiri saja. Ini kontinu kanan ini nih. Kalau dari kanan, persis sama kelakuannya dengan di titik itu, kontinu kanan, tapi tidak kontinu kiri dalam kasus ini ya. Oke, ini kontinu kanan, kontinu kiri, kamu coba lihat. Periksa jenis kekontinuan. Oke, ini tentunya kontinu kiri, ini tentunya kontinu kanan, kontinu kanan, kontinu kiri. Kanannya? Nggak tahu.
Oke, fungsi f disebut kontinu pada interval buka jika f kontinu pada setiap titik pada interval AB ya. Fungsi f dikatakan interval tutup jika kontinu pada interval buka, tetapi juga kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Oke, kamu ini coba sendiri. Oke ya. Nah, polinom Px kontinu pada seluruh real. Ya, ini yang saya katakan sebelumnya ya, Px per Qx, fungsi rasional, dia kontinu pada seluruh daerah definisinya. Mutlak X juga kontinu di seluruh real. Akar ini juga kontinu di seluruh daerah definisinya. F dan G kontinu, maka semua ini aljabarnya juga kontinu asal pada domainnya. Oke ya? Kamu coba ini, pikir sedikit, kamu pasti bisa melakukannya. Nah, ini sekarang saya masuk ke kontinuan fungsi komposisi. Misalkan f dan g fungsi real, dan f kontinu di C dan g kontinu di FC, maka g komposisi f itu kontinu di C. Akibatnya seperti ini. Mungkin akibatnya bukan seperti ini ya. Ini kurang bagus ya. Seharusnya gf limit. Oke. Oke, jadi f kontinu di C artinya apa? Limit fx itu sama dengan fc, atau f itu adalah limit x mendekati C. Dengan cara yang sama, g kontinu di fc artinya apa? Limit dari g dari fx sama dengan gfc. Atau sama dengan g dari limit fx untuk x mendekati C. Itu ya. Ini mirip-mirip saja lah. Kamu coba sendiri ya. Karena f kontinu di C dan g kontinu, maka berlaku ini. Pertanyaannya, apa g komposisi f kontinu di C? Artinya, apakah limit dari gfx itu sama dengan gf dari limit x? Pengennya ini kira-kira ya. Tapi kalau kita lihat limit dari gfx itu kan sama dengan limit ini. Dan limit ini itu karena g-nya kontinu di fc sama dengan ini. Jadi limitnya bisa masuk ke dalam karena g-nya kontinu di fc. Dan cara yang sama f kontinu di c, jadi dia bisa masuk ke dalam lagi. Jadi ini jadi g komposisi f dari limit ini. Artinya G komposisi F, limit X mendekati C. Jadi, G komposisi F-nya itu kontinu di C. Oke ya, ini karena F kontinu di C dan G kontinu di C, maka G komposisi F kontinu di C. Oke. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah untuk seperti ini ya. Mutlak X saya tahu dia kontinu di mana-mana. Akar X kuadrat minus 3X saya tahu kontinu di mana-mana. Maka komposisinya pasti kontinu di mana-mana. Oke ya, jadi untuk menggunakan hal yang seperti itu, kita pakai teorema yang ini. Oke ya. Nah, pemeriksa kekontinuan dari fungsi f komposisi f. Nah, ini sangat menarik, sangat menarik. Karena ketika saya punya f komposisi f, kamu coba sendiri ya. Domain fungsinya itu bukan saja bilangan real dikurangi 1, tapi bilangan real dikurangi 1 dan dikurangi 0. Kamu coba sendiri ya. Ini sudah pernah dibahas, tapi bukan menggunakan contoh ini. Kamu coba sendiri. Jadi pada akhirnya ya karena tidak terdefinisi pada 0 dan 1, maka dia tidak akan kontinu pada 0 dan 1. Di tempat yang lain dia akan kontinu. Kamu coba cek ya, Dan cara yang sama, nah ini mau memberikan contoh apa? Kalau saya punya F-nya tidak kontinu, G-nya kontinu. Kalau saya punya G-nya kontinu, misalkan ini kontinu di mana-mana, oke ya. Ini juga saya punya G kontinu di mana-mana. Tapi kalau F-nya kontinu, kalau F-nya tidak kontinu, bisa G komposisi F-nya kontinu, tapi juga bisa G komposisi F-nya tidak kontinu. Jadi kalau F-nya tidak kontinu, ini tidak harus berlaku G komposisi F-nya itu kontinu. Kalau salah satu tidak dipenuhi ya. Jadi kalau saya punya ini, seluruh titik kalau G komposisi F apa? Seluruh titik di bawah ketiga. Titik manapun dia bawa ketiga. Jadi nanti pada akhirnya G komposisi F itu menjadi fungsi yang kontinu, fungsi konstan 3. Sehingga G komposisi, apakah kontinu di min 1 dan 1? Ya kontinu, karena menjadi fungsi konstan. Nah, kalau yang ini, kamu coba ya, apakah bisa? Ambil aja G-nya adalah X kuadrat gitu ya. G-nya X kuadrat. Pakai yang ini juga. Nanti kamu dapatkan G komposisi F juga tidak kontinu di min 1 dan 1. Kamu coba sendiri ya. Kamu coba sendiri. Nah, yang terakhir adalah teorema nilai antara. Saya akan bahas pada video selanjutnya. Jadi kali ini kita sudah bicara tentang kekontinuan. Kita sudah melihat bahwa untuk seluruh fungsi yang baik yang kita kenal, maka kekontinuan ini ya pada akhirnya tinggal kita substitusi ya. Kita sudah bicara tentang kekontinuan seluruh yang bagus-bagus. Kekontinuan untuk fungsi-fungsi yang kurang bagus, pada akhirnya kita harus mengecek apakah kalau F-nya kontinu di C, apakah limit F X mendekati C itu sebenarnya FC. Oke ya.
Dalam hal ini saya bisa pecah menjadi 3 syarat. Lalu saya bicara tentang fungsi, kekontinuan fungsi komposisi, kekontinuan, fungsi-fungsi yang lainnya juga ya. Oke, terima kasih.